Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, dijuluki Pak Devam atau Pak Indra. Saya mau berbagi tahu atau berbagi pengalaman tentang budidaya di tanah gambut. Sebelumnya saya sampaikan jenis tanaman apa saja yang ada yang bisa ditanam di tanah gambut. Antara lain yang tanaman keras adalah jeruk, dari segala jeruk, dari jeruk lemon, kasturi, lemon tea, lemon California atau kasturi, atau jeruk nipis, bahkan jeruk purut. Kalau yang untuk tanaman muda yang sudah pernah saya coba, yang sudah berhasil adalah labu madu. Yang lain adalah buah naga atau strawberry. Yang lain buah nanas atau cabai. Saya akan berbagi ilmu tentang cara nanam di tanah gambut. Cara-caranya ada cara tentu, yaitu mencangkul jangan terlalu dalam, kemudian ditebar dolomit atau sama kohe atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Perlu saya sampaikan, untuk tanaman jahe perlu ditinggikan tanahnya atau digulut. Jahe, kencur, kunyit harus diperlakukan sama, karena mengantisipasi genangan air supaya tidak tenggelam, karena statusnya tanah gambut adalah tanah yang rendah, jadi perlu untuk dinaikkan sedikit. Itu yang lebih penting. Dan yang kedua, pupuk kandang sama dolomit itu sudah pasti. Itu adalah pupuk dasar untuk menanam di lahan gambut. Di situ. Kalaupun mau nanam di tabulan pot atau polybed atau di pot, itu ada saya jelaskan sedikit tentang pembuatan media tanam. Nah, media tanam tersebut, kandungan yang dibuat atau yang dibikin adalah tetap sama dengan yang ditanam di tanah, yaitu tetap pakai dolomit, kohe yang sudah difermentasi bahkan sudah digiling, ditambah dengan sekam padi, ditambah dengan trichoderma untuk mengantisipasi jamur. Nah, begitu. Jadi setelah membuat atau mengaduk 10 hari kemudian baru bisa dimasukkan polybed dan sekaligus sudah bisa ditanam. Nah, begitu. Karena yang selama ini di sini dengan apa yang saya sarankan atau saya ucapkan di sini, alhamdulillah, walaupun nggak 90%, 80% udah sama, ada berhasil semua. Contohnya jeruk kasturi, jeruk lemon lokal, lemon tea, bahkan lemon California atau jeruk nipis, itu yang banyak di sini. Untuk yang tanaman keras, apukat bisa jadi, yang penting jangan durian, karena kalau durian nggak tahan, tanahnya terlalu zat asam tinggi, karena akar durian terlalu dalam. Itu yang pastinya nanti akar tunjangnya nyentuh sama tanah yang tidak pernah terurai. Nah, di situ. Nah, tanaman ini ada yang banyak yang berguna untuk ternakan saya, yaitu trigona atau kelulut atau dibilang pelanceng. Nah, ada hubungan erat sama dia.
karena dia perlu apa, bunga-bunga jeruk, bunga santos temon itu membantu atau menambah cara pencarian madu atau propolis atau polen. Yang kedua, membantu penyerbuan supaya bunga-bunga tanaman tersebut di penyerbuan dibantu oleh gelulut atau tawon atau binatang yang lain. Jadi barang siapa yang mau berbudidaya atau nanam tanaman di tanah gambut tak usah khawatir. Yang penting cara atau teori atau persyaratannya dicukupi. Kalau pesan-pesan untuk anak muda yang khususnya untuk di daerah sini, saya mohon mau belajar dan menanam, atau walaupun tidak di tanah gambut, di tanah-tanah mineral kalau belum mampu untuk mengatasinya. Tapi yang mantapnya, saya rasa paling enak, paling cepat berbuah itu di tanah gambut. Kalau dibanding dengan tanah mineral, kalau saya suka di tanah gambut, karena akar tanaman tersebut mudah untuk menyerap atau mencari makan. Untuk menjalankan akar mudah karena tanahnya empuk, tanahnya nggak bantut. Susahnya di penyiraman kalau di musim kemarau, sekurang-kurangnya 2 hari sekali kalau untuk di tabulan pot atau tanaman di polybed. Nah itu, jadi kesan saya atau saran saya bagi yang muda-muda, mudah-mudahanlah mau belajar. Jangan takut berbudidaya di tanah gambut. Saya siap untuk membantu atau apa ya bahasanya, ngasih solusi. Kalau misal ada kesulitan atau ada kegagalan, bisa dipecahkan bersama. Nah itu. Kalau jangan takut kegagalan. Semua orang hidup ini pasti ada rintangan. Pasti. Kegagalan tuh ada. Tapi keberhasilan ya tetap ada juga. Jadi untuk memperkecil kegagalan, untuk membesarkan keberhasilan, itu harus sering nanya, datang, minta solusi, minta contoh sama orang yang agak bisa dicontoh. Contohnya Pak D sanggup membantu, sanggup ngasih solusi atau membantu untuk apa kekurangannya. Saya sanggup, saya siap. Datang aja ke rumah saya. Kalau saya untuk kedepannya ya harus dikembangkan memang. Kalau seandainya ada lahan luas, ya wajib kita kembangkan terus tentang tanaman budidaya di tanah gambut ini. Karena Pak Di selama ini sudah ada hasilnya. Kalau seandainya punya lokasi luas, harapan saya ya kepinginnya untuk agrowisata buah atau gimana nanti untuk membuka lapangan pekerja bagi yang punya skill atau punya ilmu di situ, nanti dibidangkan masing-masing. Misalkan siapa yang suka nanam ini dan berhasil, ada ahli di situ. Nah, di situ wajib saya saya bantu atau saya seret untuk memperkembangbiakkan atau meluaskan. Jadi yang punya skill atau punya pengalaman itu yang perlu bagi untuk yang muda-muda wajib disupport. Nah begitu. Saya rasa cukup sampai di situ saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.